Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga motivasi belajar kalian semakin meningkat, dan semoga kalian menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Adapun materi kita pada hari ini yaitu adalah bab yang kelima, yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah dan tabligh. Sebelum mulai belajar, mari membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Anak-anak Ustaz yang saya cintai, kalian harus membiasakan di rumah untuk senantiasa memulai belajar itu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, supaya Allah SWT berikan kita kemudahan, dan supaya Allah SWT menerangi hati kita. Dan dengan bacaan Al-Quran yang kita baca, semoga kita akan semakin semangat dan semakin memperbanyak karya-karya kita. Jadi anak-anak Ustaz yang cintai, itu adalah nasihat Ustaz untuk kalian semuanya, agar senantiasa jangan melupakan Al-Quran di dalam setiap kegiatan pembelajaran kalian. Khutbah. Pengertian khutbah secara bahasa. A. Kata khutbah jika berasal dari kata mukhatabah berarti pembicara. B. Jika berasal dari kata al-khotabu berarti perkara besar yang diperbincangkan. C. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Secara istilah, pengertian khutbah itu adalah A. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. B. Kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khotib. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, mohon diperhatikan tentang pengertian khutbah ini supaya tidak salah perspektif dalam memahami tentang khutbah. Namun walaupun seperti itu, khotib itu ada syarat-syaratnya. Seperti yang akan Ustadz jelaskan. A. Syarat yang pertama itu adalah Islam yang sudah balik dan berakal sehat. B. Mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. C. Suci dari hadas baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup. D. Tartil dan fasih saat mengucapkan ayat suci Al-Quran dan hadis. E. Memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. F. Suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. G. Berpenampilan rapi dan sopan. Jadi orang-orang yang memenuhi syarat sebagai khotib ini, dia sudah berhak bisa menjadi khotib apabila dia sudah memenuhi syarat-syarat yang telah Ustadz jelaskan. Namun kalau beliau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah Ustadz jelaskan ini, berarti dia belum bisa menjadi khotib. Yang selanjutnya, syarat dua khutbah. Khutbah solat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Dilanjutkan dengan solat. Adapun khutbah hari raya, solat khusuf dan solat khusuf serta solat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai solat.
khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. Duduk sebentar di antara dua khutbah. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengarkan oleh jamaah. Yang kelima, tertib, yakni dimulai khutbah pertama dilanjutkan ke khutbah yang kedua. Tidak boleh terbalik rukun dan syaratnya. Jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, setelah kalian mengetahui syarat dua khutbah, Ustaz berharap kalian bisa tampil di masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu yang telah kalian pelajari di SMA IT Fadilah ini. Selanjutnya rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah atau alhamdulillah. Yang kedua membaca syahadatain. Yang ketiga membaca solawat kepada Nabi. Yang keempat berwasiat takwa kepada diri dan kepada jamaah. Yang kelima membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. Yang keenam berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampun, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslim dan muslimat baik di dunia maupun untuk akhirat. Jadi bukan hanya asal-asal berkhutbah saja ya, tapi ada rukunnya. Rukunnya seperti yang Ustaz telah rincikan di layar. Dimohon dibaca dan diperhatikan. Kalau bisa dihafal supaya kita tahu rukun-rukun khutbah. Jadi kalau orang lupa membaca alhamdulillah atau syahadat atau lupa bersalawat ketika khutbah, maka khutbahnya itu telah batal. Selanjutnya sunnah khutbah. Khatib memberi salam pada awal khutbah. Khutbah di tempat yang lebih tinggi. Khutbah dengan kalimat yang jelas, sistematis dan temanya disesuaikan dengan situasi aktual yang sedang terjadi. Yang keempat, khatib hendaknya memperpendek khutbah. Sebaliknya solat Jumatnya saja yang diperpanjang. Yang kelima, khatib disunahkan membaca Quran surah Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Yang keenam, khatib menerbitkan rukun-rukun khutbah, yaitu mulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. Sunnah khutbah ini bagian daripada kesempurnaan khutbah. Maka dari itu, agar senantiasa khatib paham tentang mengenai sunnah-sunnah khutbah ini, supaya solat Jumat itu terlaksana dengan sempurna. Selanjutnya adab solat Jumat. Yang pertama, menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Yang kedua, membiasakan mengisi shaf terdepan yang masih kosong. Lalu lakukanlah solat tahiyat masjid atau solat qabla Jumat sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa, membaca solawat Nabi Muhammad SAW atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum khatib naik mimbar. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama atau jangan berbicara, termasuk menegur jamaah lain apabila mengantuk atau tidur. Akibatnya Jumat menjadi sia-sia, termasuk tidak memahami isi khutbah. Jadi itu adalah sia-sia, tidak memahami isi khutbah. Tabligh, pengertian tabligh. Secara bahasa, tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tabligan. Tabligon, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan untuk perkataan. Tabligh secara istilah, menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis. Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk jadikan pedoman. Dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, lisan dan tulisan, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan, menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat Islam dan juga kepada seluruh alam. Jadi dakwah kita bukan hanya untuk orang-orang yang sudah beragama Islam, tetapi kita harus berdakwah juga mengajak orang yang bukan beragama Islam untuk mengajak masuk Islam, memperkenalkan tentang apa itu Islam. Dalil tabligh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yuballighuna risalatillah
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ini adalah dalil untuk melaksanakan tugas sebagai tabligh atau sebagai mubalik. Jadi setiap kita ini adalah orang penceramah. Ceramah itu bukan hanya tugas ustaz-ustaz saja, tapi setiap orang muslim. Dalilnya ini. Ketentuan tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi tabligh yang disampaikan mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Jadi tidak boleh asal-asal ceramah tanpa ada sumber. Harus ada sumber yang jelas, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara tabligh. Sejarah Islam memberikan teladan dalam bertabligh, yaitu mengajak orang-orang terdekat agar menjadi muslim yang baik. Profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada keluarga masyarakat secara lisan. Mendekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu perlu strategi yang beragam. Mengajak pihak lain agar bekerja sama dan saling membantu dalam tabligh secara baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua elemen masyarakat. Jadi mohon dibaca kembali tata cara bertabligh. Dakwah, pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab da'i, yaitu yada'u, da'watan, yang mempunyai arti mengajak, memanggil dan menyeru untuk hal tertentu. Secara istilah, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah, syariat dan akhlak. Mengajak orang lain ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dakwah itu secara bahasa mengajak. Mengajak orang sholat berarti itu sudah dakwah. Mengajak orang ikut pengajian berarti sudah dakwah. Selanjutnya dalil tentang dakwah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ali Imran ayat yang ke-104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yaitu yang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, dan mencegah manusia yang melakukan kezaliman, yang melakukan kerusakan di muka bumi itu. Inilah yang dikatakan dengan dakwah. Selanjutnya, adab berdakwah. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah harus dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik atau uswatun hasanah. Dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain.
Tak boleh kita menganggap pendapat kita yang paling benar. Barangkali bisa saja pendapat kita salah, pendapat orang yang benar, atau sebaliknya. Maka diutamakan sikap berdiskusi. Sasaran dakwah atau target dakwah memberi semangat kepada manusia agar meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Dari perilaku baik menjadi terbaik, sehingga profil mukmin yang sejati dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalannya melalui taubatan nasuha. Jadi sasaran dakwah itu adalah bagi orang-orang yang tidak baik supaya mereka baik. Tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten dan istiqomah dalam beriman hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah, mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya, berakhlak mulia yang tolak ukurnya dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan tujuan dakwah kita. Yang keempat, itu adalah yang paling sangat penting, berakhlak yang tolak ukurnya seperti akhlak Rasulullah. Syarat dakwah satunya kata dengan perbuatan, artinya sesuai kata dengan perbuatan. Sikap dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan uswatun hasanah. Paham objek dakwahnya sehingga tepat dengan sasaran dakwah yang dituju. Memiliki keberanian dan ketegasan, bijak dan santun, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Sadar sepenuhnya bahwa tugasnya hanya menyampaikan, mengajak dan menyeru. Hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena kita hanya mengajak orang, yang beri hidayah itu adalah Allah. Jangan merasa so alim mengajak orang tu, belum tentu anda masuk surga. Jangan-jangan dia duluan masuk surga. Metode Al-Quran dalam menyajikan materi dakwah. Saat manusia mendapatkan puncak kesucian, saat menerima wahyu atau hasil dari olah batin, Al-Quran membawa yang bersangkutan dalam situasi yang bersifat material. Menggunakan benda-benda alam meskipun ukurannya kecil sebagai penghubung antara manusia dengan Allah, atau sebagai gambaran tentang sikap kejiwaannya. Menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kekuasaan, pengetahuan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Metode Al-Quran dalam menyajikan materi dakwah itu sangat detail. Maka kita harus berhati-hati dalam berdakwah. Persamaan khutbah dan dakwah. Yang pertama, sama-sama menyeru manusia untuk menjalankan kehidupan yang benar sejalan dengan aturan Allah. Kedua, mengajak manusia untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah. Yang ketiga, keduanya meningkatkan bahwa sukses dan bahagia itu diperoleh dari ketaatan. Sebaliknya kegagalan dan terpuruk hidup diperoleh dari kemaksiatan. Yang keempat, sama-sama memberi kabar gembira, basiro bahagia, sukses surga kepada orang-orang yang bertakwa dan ancaman kepada orang-orang yang ingkar, gagal, sengsara dan neraka. Jadi ini adalah persamaan antara khutbah dan dakwah. Sama-sama mengajak, ya. Namun perbedaan khutbah dan dakwah. Khutbah terletak oleh syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan yang baku. Jadi kalau khutbah ada aturan yang baku, kalau dakwah tidak ada. Khutbah tempatnya di masjid atau tempat yang lain, memungkinkan dilaksanakan solat Jumat. Khutbah Jumat hanya wajib untuk kaum laki-laki, sedangkan dakwah untuk siapa saja. Jadi khutbah itu hanya untuk laki-laki, dakwah kepada siapa saja. Khutbah medianya terbatas pada mimbar dan sound system, sedangkan dakwah dapat menggunakan media apa saja. Yang kelima, khotib harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sementara juru dakwah tidak. Baiklah anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, sampai sini materi kita.
sesudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.